Jika tidak segera ditangani, maka akan berakibat fatal yang bisa menyebabkan kematian. Orang-orang yang memiliki ilmu Swangi ini biasanya sering menari telanjang. Dengan kekuatan magisnya, Swangi juga bisa berubah bentuk menjadi bola lampu pijar seukuran kelereng yang dapat melayang mencari rumah korban. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku, Kay. Hari ini aku mau membahas yang seram-seram lagi nih guys. Tahu nggak apa itu Swangi? Sini aku ceritain. Swangi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti burung hantu. Bagi masyarakat Maluku, Swangi ini diartikan sebagai kepercayaan lama. Sedangkan bagi masyarakat Papua, Swangi adalah roh jahat atau dukun ilmu hitam. Bagi masyarakat Indonesia bagian timur, Swangi adalah nama yang terkenal misterius dan menakutkan. Hal ini karena Swangi merupakan sejenis ilmu hitam dan juga sebutan terhadap dukun yang menekuni ilmu hitam tersebut. Dukun yang menggunakan ilmu Swangi ini bekerja dengan bantuan makhluk gaib yang menyeramkan, yang dapat berubah wujud dan bisa terbang menggunakan pelepah daun kelapa. Dia dipercaya selalu mengembara untuk memangsa manusia. Swangi ditakuti karena biasa digunakan untuk membunuh manusia atau orang yang tidak disukai. Dukun Swangi biasanya hidup di hutan dan terkadang ada juga yang berbaur di sekitar masyarakat. Seseorang yang terkena ilmu hitam Swangi ini akan mengalami kesurupan dan jika tidak segera ditangani, maka akan berakibat fatal yang bisa menyebabkan kematian. Nah guys, ilmu Swangi biasanya diturunkan secara turun-temurun yang diwariskan kepada anak atau cucu ketika pemegang ilmu ini mendekati akhir hayatnya. Masyarakat setempat meyakini bahwa Swangi yang telah membunuh 99 orang akan menemui ajalnya pada korban ke-100. Orang-orang yang memiliki ilmu Swangi ini biasanya sering menari telanjang pada tengah malam saat bulan purnama. Kebiasaan ini dilakukan di sekitar rumah mereka dan ada juga yang melakukannya di jalan raya dan di tanah lapang tanpa rasa takut. Hal ini dilakukan saat mereka mencari korban. Kebiasaan aneh ini menambah aura mistis di sekitarnya. Saat melakukan aksinya, roh atau jiwa Swangi bisa masuk ke tubuh binatang, sehingga kemunculannya bisa berbentuk kucing, anjing, ular, kupu-kupu, kalajengking, dan ada pula yang menyerupai hantu atau kuntilanak. Terkadang, roh atau jiwa Swangi ini bisa merasuki tubuh manusia, sehingga orang tersebut akan kesurupan dan orang yang dirasuki akan bersuara mirip dengan Swangi. Dengan kekuatan magisnya, Swangi juga bisa berubah bentuk menjadi bola lampu pijar seukuran kelereng yang dapat melayang mencari rumah korban. Saat menjadi bola lampu pijar, Swangi bisa terbang dengan jarak yang cukup jauh. Bahkan dia bisa terbang menyeberangi pulau. Guys, beberapa informasi menyebutkan kalau Swangi ini memiliki beberapa pantangan, yaitu jeruk purut, ikan poro babi, dan koral laut. Jika roh Swangi diberi benda-benda tersebut, maka dia akan menjadi beringas dan jahat. Swangi biasanya menargetkan ibu hamil dan anak kecil, tapi tidak menutup kemungkinan targetnya merupakan lelaki ataupun wanita. Masyarakat sekitar menggambarkan Swangi sebagai sosok lelaki atau wanita, tetapi ada juga yang menggambarkan Swangi sebagai wanita tua. Di daerah Tobelo, Maluku Utara, Swangi dikenal memiliki wujud seorang perempuan cantik yang mengincar laki-laki hidung belang untuk berhubungan intim. Setelah itu, Swangi akan menyerang lelaki tersebut
dan memakan alat kelamin pria itu. Pada tahun 1895, di sebuah kampung di Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, NTT, hiduplah seorang nenek yang memiliki sifat iri dengki. Pada suatu hari, nenek itu melihat seorang lelaki tua yang pulang dengan membawa banyak ikan yang didapat dari hasil memancing. Hal ini membuat si nenek iri dan timbullah niat untuk membuat lelaki tua itu tidak lagi mendapatkan ikan yang banyak saat dia akan memancing lagi. Lalu, si nenek ini pun pergi ke sebuah pohon besar untuk bertapa selama 40 hari agar dia bisa mendapatkan ilmu hitam. Nah, setelah menyelesaikan pertapaannya, si nenek mendengar bisikan gaib untuk segera pulang dan mempraktekkan ilmu hitam tersebut. Namun, ketika si nenek mempraktekkan ilmu hitam tersebut, dia pun tewas dan arwahnya bergantayangan untuk mencari mangsa. Nah guys, Swangi memiliki dua metode utama dalam aksinya. Yang pertama, aksinya secara tidak langsung dengan cara melakukan praktek santet yang dikenal dengan istilah doti-doti. Sebelum mengirimkan santet, Swangi biasanya akan membaca arah angin untuk memastikan doti-doti dapat mencapai korban dengan tepat. Swangi lalu memasukkan benda-benda seperti dedaunan atau kayu ke dalam tubuh korban dengan cara gaib. Nah, korban yang terkena santet akan mengalami kerusakan tubuh yang fatal. Kedua, Swangi dapat beraksi secara langsung dengan mengintai korban. Saat situasi aman, Swangi akan melempari korban dengan batu kecil atau tanah yang telah diberi mantra sihir. Saat mantra sihir tersebut mencapai korban, mereka akan pingsan. Lalu Swangi akan menyiksa korban dengan berbagai cara seperti memukul, menendang, hingga membantingnya berulang kali. Ilmu Swangi menuntut tumbal dari keluarga ataupun keturunannya. Jika orang yang ingin mendapatkan ilmu Swangi bermental lemah, atau dia tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan, maka orang tersebut akan mengalami gangguan jiwa. Nah, Swangi juga dituntut untuk memakan bagian tubuh mayatnya. Biasanya dia harus memakan isi perut yang menjadi korbannya untuk menambah ilmu mereka. Perubahan manusia menjadi Swangi harus melalui proses yang panjang. Dan dikatakan Swangi harus memakan daun khusus yang hingga saat ini masih dirahasiakan nama daun tersebut. Orang yang ingin mendapatkan ilmu Swangi harus belajar dengan Swangi lainnya. Untuk menjadi Swangi, dituntut harus bisa melewati ujian terakhir, yaitu dengan cara dimuti dan harus dapat hidup kembali dengan ilmu yang telah dia pelajari ini. Masyarakat Maluku menyebut Pulau Maupora sebagai Pulau Swangi atau Pulau Para Pemuja Iblis. Nama lain dari pulau ini adalah Pulau Batu Timbul dan dalam bahasa setempat disebut Watu Palpiali karena bentuknya yang seperti batu karang yang muncul di tengah laut. Nah guys, Pulau Swangi digambarkan dalam pandangan ilmu gaib sebagai sebuah istana megah yang terdiri dari 3 bagian. Itu bagian depan menjadi tempat persidangan, bagian tengah menjadi tempat raja memimpin persidangan, dan bagian belakangnya ini tempat pembantaian dan dapur tempat memasak. Dikatakan bahwa pulau ini juga memiliki sebuah batu berbentuk meja persembahan yang biasanya dipakai sebagai meja persembahan darah para korban Swangi untuk penghuni alam gaib. Menurut warga sekitar, jika salah satu warga tersebut mengalami sakit berat, maka arwah orang itu akan dijemput kapal khusus yang dikawal perahu-perahu kecil dengan nakoda dan anak buah kapal berupa arwah-arwah leluhur ataupun Swangi-Swangi dari Pulau Maupora.
Ternyata Swangi ini pernah diangkat menjadi film pada tahun 2016 oleh rumah produksi Putra Tidore. Nah, film ini berjudul Swangi juga dan dibintangi oleh Dolly Martin, Baby Sexiola, Della Puspita, dan Yati Suratman. Film ini disutradai oleh Amir Gumai dan produser Ade Muhammad Nur dengan durasi film selama 90 menit. Nah guys, inilah sebagian cerita tentang Swangi. Kalau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.